Alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin segenap jamaah majlis Hifdzul Amal, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin, Ustaz Haji Ahmad Nasir, dan segenap para ustaz, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Marilah sama-sama kita lanjutkan pengajian tafsir Marah Labid, dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat 208 yang hendak kita baca sekarang. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua fisilmi, dalam Islam, kafatan, secara menyeluruh, secara sempurna. Nazalat bisa juga nuzilat. Nazalat turun, kalau nuzilat diturunkan hadhil ayatu, ayat ini fi sya'ni ta'ifatin min muslimi ahlil kitabi, dalam urusan atau dalam keadaan sebagian kelompok muslimnya ahlul kitab, ka Abdullah bin Salamin, seperti Abdullah bin Salam wa ashabihi, dan pengikut-pengikutnya Abdullah bin Salam. Ayat ini diturunkan ketika ada seorang namanya Abdullah bin Salam punya pengikut. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi. Jadi orang ahlul kitab sebutannya pada waktu itu, yang percaya kepada kitab Taurat. Jadi memang agamanya adalah agama Nabi Musa. Punya pengikut banyak, kemudian masuk Islam. Nah, dalam berislamnya Abdullah bin Salam ini tidak sempurna, separoh-separoh berislamnya. Nanti akan kita lihat bagaimana Abdullah bin Salam ini Islamnya ini tidak kafah atau tidak secara sempurna. Ada beberapa nama Abdullah, banyak sekali, dan yang sering dibahas artinya yang bukan dari kelompok sahabat Nabi. Ya, sahabat, tentu sahabat, masuknya sahabat, namun ini dari golongan yang bisa dikatakan golongan yang satunya munafik, yang satunya lagi udah Islam, cuma dari asalnya adalah ahlul kitab. Yang pertama namanya Abdullah bin Salam yang barusan kita sebut. Kemudian satu lagi ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau ini Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam dengan pengikutnya masuk Islam. Nah, kemudian ayat ini turun. Kenapa ayat ini turun? Wadzalika li'annahum, itu karena sungguhnya Abdullah bin Salam dan para pengikutnya hina amanu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqamu ba'dahu, mereka mendirikan setelah keimanan itu ala ta'zimi syara'i Musa, atau setelah Nabi ala ta'zimi syara'i Musa, mereka mengagungkan syariatnya Nabi Musa. Fa'adhamu as-sabta, maka mereka mengagungkan hari Sabtu. Wa karihu luhumal ibili, dan mereka memakruhkan atau tidak menyukai daging onta, wal banaha, dan susu onta. Wakanu yaquluna, dan mereka pernah mengatakan tarku hadhil asyai, meninggalkan perkara-perkara ini, daging onta, susunya, ini mubahun, boleh-boleh saja fil islami, dalam Islam, wa wajibun, dan wajib fit Taurati, dalam Taurat. Fanahnu natrukuha ihtiyaton, fanahnu, maka kami meninggalkan hadil asya, perkara ini, ihtiyaton, karena hati-hati. Fakarihallahu ta'ala, fakariha, maka tidak suka, benci siapa Allah Ta'ala dalika, akan sikap mereka ini, minhum, dari mereka, dari Abdullah bin Salam wa ashabu. Wa amarahum, dan Allah memerintahkan Abdullah bin Salam wa ashabuh ayyadkhulu fis silmi kafah, untuk masuk dalam Islam secara sempurna.
wala yatamassaku, dan memerintahkan mereka tidak usah berpegangan bisyai'in dengan sedikit pun min ahkamit Taurati dari hukum-hukum Taurat, i'tiqadan lahu, baik secara keyakinan terhadapnya, wa amalan bihi, dan mengamalkannya, liannaha, karena sungguhnya Taurat sorot mansukhotan, itu sudah menjadi mansuh atau terhapus syariatnya. Abdullah bin Salam dan pengikut-pengikutnya, beberapa orang murid-muridnya masuk Islam. Namun ketika dia sudah masuk Islam, ini ada yang dibagi, ada yang dirincikan oleh dia hukum-hukum Islam. Jadi tidak full ikut hukum Islam. Di antaranya mereka mengatakan daging onta boleh dalam Islam. Daging onta, Rasulullah makan juga daging onta. Tapi dalam Taurat ini nggak boleh. Di Taurat itu tidak boleh makan daging onta. Dagingnya nggak boleh. Susu, asal ditawarin susu apa nih? Onta. Enggak, saya nggak mau. Kenapa? Di Taurat nggak boleh. Tawarin susu nggak boleh, nggak mau susu onta. Kemudian daging onta nggak mau. Semuanya pokoknya dagingnya, susunya dia nggak mau makan. Padahal diperbolehkan dalam Islam. Dia masih mengikuti syariatnya Nabi Musa, yaitu ajaran yang ada di kitab Taurat yang memang mengharamkan onta, dagingnya maupun susunya. Nah, selain itu ada lagi yang disebutkan di sini, mereka mengagungkan hari Sabtu. Mengagungkan hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari sucinya umat Yahudi. Nabi Musa dan juga umat-umat setelahnya ini sangat mengagungkan hari Sabtu. Karena Sabtu itu seperti hari Jumat buat kita. Jadi mereka ibadahnya di hari Sabtu, dan di hari Sabtu mereka berhenti, tidak berburu. Kalau yang nelayan ya berarti enggak melaut, dia enggak nebar jaring. Yang suka mancing ya nggak ada yang mancing hari Sabtu. Nah, kalau orang di sini mancing hari apa? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat mancing, Sabtu Minggu lomba. Lomba mancing juga. Iya dia juga itu. Bukan, Sabtu Minggu mah nggak mancing, satu lomba. Bedanya lomba mancing. Nggak boleh, Sabtu berhenti tuh. Orang-orang Ahlul Kitab menganggap bahwa Sabtu itu adalah hari agung mereka, maka mereka mengagungkan hari Sabtu dengan tidak berburu, tidak bekerja juga, tidak berburu atau tidak mencari ikan. Nah, ketika masuk Islam, ini Abdullah bin Salam dan juga murid-muridnya ini masih memegang ajaran mengagungkan hari Sabtu dan juga mengharamkan daging onta serta susunya. Nah, yang seperti ini oleh Allah tidak suka. Walaupun alasannya kelihatannya logis. Kelihatannya logis, katanya saya kan dalam Islam boleh juga nggak makan onta, boleh nggak, saudara? Boleh nggak makan. Kita nggak mau makan jengkol, boleh nggak? Boleh, orang nggak mau makan, mau dipaksa gimana? Nggak mau makan ikan misalnya, ada yang nggak mau makan ikan, saya emang nggak makan ikan, boleh aja. Nah kan boleh, dalam Islam kan boleh nggak makan. Ya udah, nggak makan aja, karena kami lebih hati-hati. Di Taurat ini haram, maka kami lebih hati-hati, maka kami milih tidak makan onta dan tidak minum susunya, karena dalam Islam pun boleh nggak makan dan minum susu onta. Nah, oleh Allah yang seperti ini tidak boleh, ditegur. Artinya kalau mau Islam yang benar. Kalau mau Islam, masuk ke dalam Islam, ini harus dengan sempurna. Istilahnya di sini adalah kafah. Nah, kemudian selain itu hari Sabtu juga begitu. Hari Sabtu ini sudah berubah. Dalam Islam yang diagungkan adalah hari Jumat, dan tidak ada larangan-larangan itu. Jumat mau berburu silakan, Jumat mau bekerja boleh juga, asal udah ada panggilan stop. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai. Udah tinggalkan semuanya yang udah mulai check out di keranjang Tokopedia tuh, Ustaz Rosid. Orang khotib udah khotbah masih Tokopedia aja sama Shopee. Check out. Ada pembayaran harusnya udah stop. Tapi sebelumnya boleh, pagi-pagi boleh belanja ya. Kemudian habis Jumat boleh, nggak diharamkan. Sudah syariat Nabi Musa itu sudah terhapus dengan datangnya Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran turun, berarti Taurat sudah mansuh atau sudah
terhapus ajarannya. Jadi bagaimana masuk ke dalam Islam secara sempurna? Ini menurut qiraat di sini, ini permasalahan qiraat. Boleh kita baca ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah atau udkhulu fis-salmi, boleh fis-salmi. Tapi lebih banyak riwayat yang menyebutkan fis-silmi dalam ayat ini. Ada dua kata yang sama huruf bentuknya, sin lam mim. Satu lagi di surat Al-Anfal. Di surat Al-Anfal itu disebutkan wa in janahu lis-silmi fajnah laha. Boleh juga wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Cuma yang paling banyak kalau yang di Al-Anfal wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Apa itu artinya salmi dan silmi? Ini bisa punya arti Islam, bisa punya arti kedamaian atau perdamaian. Perdamaian dan kedamaian. Kalau kita sebutkan yang di surat Al-Anfal itu wa in janahu fis-salmi fajnah laha, apabila mereka mengajukan perdamaian fajnah laha, maka perbolehkanlah atau bangunlah perdamaian untuk perdamaian itu. Nah, itu artinya salmi, perdamaian atau kedamaian. Salmi dan silmi juga bisa punya arti Islam. Nah, dalam tafsir ini yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten dan juga zahirnya ayat, memang yang dimaksud dengan silmi di sini adalah Islam. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna, kafah, secara sempurna. Jangan dibagi-bagi, jangan kemudian dibagi-bagi. Yang ini nggak boleh. Kenapa? Karena ikutin orang-orang dulu atau ngikutin ajaran Taurat nggak boleh. Yang itu halal. Kenapa halal? Karena memang ngikutin ajaran sebelum. Jangan. Sempurnalah masuk ke dalam Islam dengan tidak membeda-bedakan ajaran-ajaran Islam semuanya. I'tiqadan lahu wa amalan bihi, maksudnya meyakini Islam sebagai bentuk keyakinan dan juga sebagai bentuk pengamalan. Jadi bukan hanya keyakinan tapi bentuk pengamalan juga. Nah, selain itu beberapa ulama tafsir juga mengatakan fisilmi ini artinya kedamaian. Kenapa disebut kedamaian? Karena Muslim itu sendiri adalah orang yang memberikan kedamaian. Muslim kan orangnya, agamanya namanya apa saudara? Islam. Orang Muslim itu apa? Al-muslimu man salimal muslimuna atau man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Orang Islam atau Muslim adalah orang yang saudaranya, yang tetangganya, yang kerabatnya selamat dari bahaya lisannya, dari bahaya tangannya dan lain sebagainya. Jadi orang Islam itu apa? Orang Islam adalah orang yang memberikan keselamatan atau kedamaian untuk saudara-saudaranya, bahkan untuk seluruh manusia. Nah, atas dasar Muslim ini dari kata silm yang artinya memberikan kedamaian, maka orang Islam itu harus memberikan kedamaian. Artinya ayat ini, masuklah kalian orang-orang yang sudah beriman, yang sudah mengaku beriman seperti Abdullah bin Salam atau orang-orang lain termasuk kita ngaku beriman, maka masuklah ke dalam kedamaian. Artinya ke dalam kedamaian, kalau mau berislam jadi Muslim, maka hendaklah kita menyebarkan kedamaian. Kedamaian dalam keluarga, jangan ditabokin aja. Saya nggak nabokin bini, saya yang tabokin. Galakan bininya, buru-buru saya nabokin, kalau bini saya lebih galak. Kalau di masyarakat juga seperti itu, Pak RW, Pak RT tebarkan kedamaian. Jangan memprovokasi cuma gara-gara ini bansos terus mengesampingkan kedamaian. Jangan, tebarkan kedamaian. Orang Islam itu orang yang saudaranya, kerabatnya, tetangganya itu damai atau merasa nyaman di sampingnya. Karena itu ayat yang barusan kita dibaca ini bisa kita artikan, masuklah ke dalam kedamaian secara sempurna. Maksudnya berislam dengan memberikan kedamaian. Bukan hanya terhadap manusia, bahkan terhadap alam semesta, saudara. Alam semesta, syariat Islam itu juga memberikan kedamaian kepada alam semesta, termasuk kepada
makhluk-makhluk hidup lain selain manusia, seperti binatang, kambing. Kambing itu kalau nggak dipotong, nggak dimakan sama orang yang ngaji, sama orang yang sholat, ya begitu aja matinya. Begitu aja dia matinya, mati jadi bangke. Dimakan sama orang yang nggak sholat, sama orang yang maksiat, ya jadi buat maksiat. Jadi ada kambing, kemudian kambing jalan-jalan. Di mana jalan-jalannya? Jalan-jalannya di Doli. Masih ada bang tuh yang Doli? Udah bubar ya? Atau jalan-jalannya di Tegal, apa namanya? Jibarit apa? Tegal Rotan dulu. Lah ini jalan-jalannya ke Keramat Tunggak, udah nggak ada semua itu. Tahu Ojen nggak ngalamin Jen ya? Itu apa kambing gimana berubah jalan-jalan ke situ? Kenapa dimakan sama orang yang begituan? Tapi kalau kambing disembelih kemudian dimakan sama orang yang ngaji, maka dia naik grade-nya. Itu kambing, unsur kambing ada dalam diri orang yang ngaji. Kambing lagi ngapain nih? Lagi dengerin kitab. Kambing lagi ngapain? Lagi baca. Maksudnya unsur kambingnya itu naik, grade-nya tuh naik. Jadi nggak percuma. Dia justru ketika dimakan oleh orang muslim, orang yang Islam ini, maka menjadi lebih tinggi derajatnya karena dipakai buat ngaji, dipakai buat sholat. Karenanya dalam menyembelih ini juga ada tata caranya, ada aturannya. Antara lain ya harus dengan pisau yang tajam. Ini memberikan kedamaian bukan cuma kepada manusia, bahkan kepada alam semesta, kepada binatang semuanya. Menjaga lingkungan juga termasuk ajaran Islam, memberikan kedamaian pada seluruhnya. Ini penafsiran yang lain tentang kata fisilmi kafah. Jadi bisa diartikan fisilmi itu Islam, bisa juga diartikan fisilmi itu artinya kedamaian. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkahnya setan. Ai la tattabi'u, maksudnya janganlah kalian mengikuti turuqatazini syaitani, jalan-jalan memperhiasnya si setan, bitafriqil ahkami, dengan memisah-misahkan hukum, bil amali bi ba'diha, dengan cara mengamalkan sebagian ahkam, al muwafiqi li syariati Musa, yang sesuai dengan syariat Musa, wa adamil amali, dan tidak mengamalkan bil ba'dil akhar, dengan bagian lain dari Islam, al mukhalifi laha, yang menyalahi syariatnya Musa. Jangan begitu, jangan ngikutin setan. Setan itu memang kerjaannya memilah-milah dan menghiasi. Ini ajaran Musa, harap dijaga yang ajaran Musa ini, jangan dihilangkan. Karena bagaimanapun Musa itu lebih tua dibanding Muhammad. Gitu sama setan dibisikin. Ini bagian ajaran Muhammad, bagian ajaran Islam. Meskipun ini boleh, tapi kan ente boleh juga nggak makan ini, nggak makan onta, udah nggak usah dimakan. Diberikan bisikan-bisikan atau anjuran-anjuran oleh setan untuk membagi-bagi hukum. Padahal seharusnya ketika Al-Quran sudah turun, maka Taurat sudah terhapus ajarannya. Begitu juga ajaran Nabi Isa. Ajaran Nabi Isa juga sudah mansuh atau sudah terhapus ketika datangnya agama Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini sebutkan khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Setan itu dalam menggoda kita, menggoda manusia, ini punya langkah-langkah. Artinya memang ada tahap-tahapnya. Ada tahap-tahapnya. Tahap-tahapnya ada kalanya setan itu tidak menggunakan dirinya sendiri. Maksudnya yang maju bukan setan, tapi yang maju itu temannya setan. Siapa temannya setan? Temannya setan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu dirayu, hawa nafsu ini dibuat koalisi, dan setan tinggal tepok-tepok doang. Kena tuh. Hawa nafsu itu ada dalam setiap kita. Semua orang punya hawa nafsu. Kenapa disebut dengan hawa nafsu? Hawa itu artinya turun, merosot. Nafsu itu ya bisa dikatakan bagian diri kita, nafsu, jiwa kita, tapi jiwanya jiwa yang rendah, jiwa yang merosot. Dan nafsu memang ada potensi baiknya,
Karena kalau tanpa hawa nafsu, maka nggak bisa kita jadi pemimpin di dunia ini, nggak bisa. Adanya manusia menjadi khalifah, menjadi pemimpin yang ngatur, itu karena ada nafsu di situ. Ada nafsu, keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk mengatur, itu nafsu. Malaikat mah nggak punya. Malaikat keinginannya tunduk aja pokoknya, tunduk kepada yang lebih agung, tunduk kepada yang lebih tinggi. Itu malaikat tunduk kepada Allah, tunduk kepada Nabi Muhammad, yang nyuruh Nabi Muhammad, tunduk aja kalau malaikat. Persis santri dah kalau malaikat mah, santri banget. Nah tapi kalau manusia ada nafsunya. Kalau malaikat nggak punya nafsu, manusia ada nafsunya. Nah nafsu ini yang paling dekat dengan kita, ada yang namanya nafsu syahwat. Syahwat itu bagian dari nafsu juga. Banyak bagian-bagian nafsu itu, diantaranya al-hirs. Al-hirs itu artinya ambisi, itu nafsu juga. Kemudian zaig itu artinya cenderung untuk kepleset, itu nafsu juga. Kadang-kadang kepleset ada hikmahnya juga, itu bagian nafsu juga. Jadi nggak lempeng-lempeng terus. Kalau nafsu nggak lempeng, mencong kadang-kadang, itu namanya zaig. Termasuk juga potensi nafsu itu syahwat. Syahwat yang paling dekat ada dua, saudara. Ada syahwat perut, ada syahwat kelamin. Tuh, syahwat. Ini semua ada fungsinya. Kenapa harus ada perut? Kenapa harus ada keinginan perut? Ya karena kalau nggak ada keinginan perut, nggak makan. Kalau nggak makan, ya nggak bisa ngaji. Ya lemes, gimana mau ngaji? Nggak bisa pergi Jumatan, apalagi yang jadwal khotibnya jauh. Khotib sih Tanjung Priok, diambil jauh banget. Itu misalnya nggak bakal bisa makan, gimana? Harus makan, harus itu ngisi perut. Jadi boleh nggak ngisi perut? Boleh. Untuk apa? Untuk bekal ibadah, boleh. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah. Nafsu syahwat atau syahwat perut ini boleh. Syahwat perut boleh dipenuhi asal sesuai dengan ajaran Islam yang dimasukkan yang halal-halal. Kemudian tidak boleh terlalu kenyang. Boleh nggak kenyang? Boleh, sekali-kali aja. Setahun sekali dah pas korban. Besokannya lebih banyak laparnya begitu. Tapi makan boleh tetap, karena untuk bekal ibadah. Begitu juga syahwat yang namanya syahwat kelamin. Ada gunanya juga. Karena tanpa syahwat kelamin, laki demen sama perempuan, perempuan demen sama laki. Tapi di sini laki nggak ada yang demen sama pria, saya yakin. Laki demen sama perempuan, perempuan demen sama laki. Itu ada, harus ada. Kenapa harus ada? Supaya ada orang-orang Islam atau anak-anak Islam generasi penerus. Kalau nggak ada syahwat kelamin, maka berhenti, orang Islam habis. Ya paling cuma 100 tahun, udah pada tua, besokannya habis, udah nggak ada orang Islam. Maka syahwat kelamin dan syahwat perut itu bagian nafsu. Itu ketika kita tuntun dalam koridor Islam, ini sangat bermanfaat. Cuma ada juga celahnya. Nah celah inilah yang dipakai buat setan untuk menggoda manusia. Ya syahwatnya kemudian diarahkan kepada yang haram-haram. Udah nggak pakai ngerem-ngerem, pokoknya lampu merah terabas terus. Itu namanya mengikuti langkah-langkah setan. Langkah setan antara lain adalah tidak menggunakan badan setan sendiri, tapi menggunakan badan manusia. Jadi sebenarnya setannya siapa? Ya setannya yang itu, orang yang punya nafsu itu, ada dalam dirinya dia sendiri. Kemudian yang kedua, setan itu bisa cara menggodanya. Langkah pertama, pasti dia menyuruh kita untuk melawan Allah. Pasti kita disuruh untuk melawan Allah. Disuruh sholat, nggak mau sholat. Disuruh puasa, nggak mau puasa. Dilarang judi, malah judi. Dilarang mabok, malah makin mabok. Itu dilawan. Pokoknya semua ajaran Allah dilawan. Pertama, setan itu pasti nyuruh kita buat lawan semua ajaran Allah. Langkah pertama. Nah kalau langkah pertama nggak berhasil, orang ngaji semua dihibdul, sholat guma tetap sholat, ya yang namanya haram-haram enggak. Gue jangankan nyenggol, gue
di pikiran aja kok nggak ada, misalnya begitu, misalnya pikiran aja kok nggak ada, buru-buru nyenggol, nggak ada yang haram-haram gue mah karena ngaji. Langkah pertama gagal nih setan. Nah langkah kedua, dia bukan nyuruh ngelawan Allah, tapi dia nyuruh udah ikutin Allah. Yang ngaji dia terus ikutin Allah, terus ngaji, ikutin ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Bagus, tinggalin maksiat, tinggal yang haram-haram. Pokoknya terusin begitu terus, sholat terus, tinggalin maksiat terus, sampai orang-orang ini cium tangan bolak-balik sama ente. Sampai orang-orang ini kalau ketemu ente bawaannya ini pengen ngepelin aja. Ngepelin merwe, ngepelin tonjokin maksudnya. Pokoknya sampai orang-orang mengagungkan ente. Dan di kampung ini cuma ente doang yang begitu, yang suci. Yang lainnya mah mualaf semua. Yang lain mah baru pada sadar semua, ente doang. Jadi langkah-langkah setan itu banyak. Bisa dengan kroni atau dengan koalisinya, bisa setan sendiri yang turun langsung. Dan ketika turun langsung bisa dengan cara melawan Allah, atau kita disuruh untuk menuruti Allah, tapi di situ ada hawa nafsu untuk dipuja atau hawa nafsu untuk dimuliakan. Itu setan juga, ajakan setan juga. Karena ya di sini jangan ikuti langkah-langkah setan. Setan itu punya banyak langkah. Iya, kalau langkah catur sih bisa sama Bang Sain. Ini langkah setan. Nah kemudian sebutkan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan. Kenapa kita harus menjauhi langkah-langkah setan, jangan mengikuti langkah-langkah setan? Innahu, karena sesungguhnya setan lakum untuk kalian, aduwun adalah musuh, mubinun yang nyata, ai dhahirul adawati, musuh yang nyata permusuhannya. Setan itu adalah musuh yang nyata. Musuh itu apa sih saudara? Musuh itu orang yang senang kalau kamu susah, dan susah kalau kamu senang. Tuh musuh tuh. Orang yang senang kalau kamu susah, dan susah kalau kamu senang. Saya misalnya sama Haji Farid senang banget kalau Haji Farid susah, berarti musuh saya. Atau saya susah banget kalau Haji Farid senang, punya mobil baru, saya yang susah, musuh berarti saya. Atau musuh begitu. Nah setan juga begitu sifatnya. Setan itu senang kalau kita susah. Gimana kita susah? Ya kita maksiat, kan bakal susah tuh nanti. Kita jauh dari Allah, kita jauh dari agama, senang banget setan tepok-tepok, itu namanya musuh. Dan kalau kita senang, setan susah, nangis dia. Kita senang bisa puasa Ramadan, begitu Idul Fitri kita diampuni dosanya, susah setan. Kita lagi senang, setan susah. Jadi musuh itu adalah orang yang susah kalau kita senang, dan senang kalau kita susah. Permusuhannya setan ini nyata, benar-benar nyata. Dia benar-benar nyata. Nyatanya untuk siapa? Nyatanya untuk orang yang Allah berikan cahaya mata hatinya atau basiroh. Ada mata kepala namanya basor. Kalau mata hati namanya basiroh. Kalau mata kepala ini untuk melihat atau mempersepsi hal-hal yang sifatnya indrawi, hissiyah. Kita tahu bentuk nampan bulat, kita tahu kopi hitam, teh, coklat, itu mata indra, mata indrawi. Nah ada mata batin. Mata batin ini kemampuan untuk memahami sesuatu yang non indrawi, dan sifatnya non indrawi ini makna, sesuatu yang abstrak. Dia bukan sesuatu yang konkret, abstrak. Apa itu yang abstrak? Seperti keadilan itu abstrak, nggak ada. Kan nggak ada yang saya ngantongin keadilan nih, kan nggak ada. Kemudian kasih sayang atau rahmat itu juga abstrak. Nah itu hanya bisa dilihat oleh mata batin, hanya bisa dilihat oleh basiroh. Allah memberikan penerangan, Allah menerangi basiroh atau mata hati kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa orang-orang yang Allah kehendaki? Pertama, orang-orang yang Allah kehendaki adalah orang yang nurut perintahnya. Kalau diperintah oleh Allah, suruh sholat dia sholat, suruh tinggal maksiat dia tinggal maksiat. Kemudian diperintah oleh Allah, meskipun udah sholat, meskipun udah tinggal maksiat,
jangan merasa sombong atau merasa paling suci, nurut semuanya. Nah itu makin nyata atau makin terang mata hatinya. Oh setan musuh nih. Oh ya, pokoknya kalau nyuruh lawan Allah itu setan. Kemudian kalau nyuruh tentang Allah, ya kalau nyuruh tentang Allah itu setan. Atau kalau nyuruh taat kepada Allah tapi ada embel-embel riya, ada embel-embel ujub atau takabur, itu setan juga. Jadi tahu, diterangi oleh cahaya Allah mata hatinya. Dan ini bisa kita dapatkan dari ajaran-ajaran ulama. Nah, ulama itu ulama itu dari Rasulullah dan juga dari Al-Quran. Nah ulama, ada ulama yang al-ulama billah, ada ulama bi ahkamillah, ada ulama lillah. Kalau ulama bi ahkamillah, ini yang tahu hukum-hukum Allah, yang tahu hukum-hukum Allah. Apa hukumnya kambing yang mati ketabrak, haram. Apa hukumnya saudara susuan, haram, maksudnya mahram. Apa hukumnya sepupu ajnabi atau bukan mahram, boleh nikahin nggak? Boleh. Itu ulama hukum, ulama yang mengerti hukum-hukum Allah. Ada ulama billah. Ulama billah ini orang yang mengerti atau mengenal Allah. Jadi kadang-kadang untuk hukum aja dia juga nanya kepada yang ahli hukum Islam. Paling ulama billah ini hanya mengenal hukum-hukum yang pokok-pokok saja, seperti wajibnya sholat, wajibnya puasa, itu aja. Tapi kalau udah nyelibat nggak tahu juga. Tapi ulama billah ini orang-orang yang kalau kita memandang wajahnya kita langsung tenang. Para wali. Kadang-kadang ini orang nggak kelihatan, mastur. Ada kadang-kadang di pinggiran tempat sendal sholat Jumatnya. Kadang-kadang dia ada di saf paling belakang. Tapi itu kekasih Allah, ulama billah. Ada ulama lillah. Ulama lillah ini ulama yang tahu betul tentang bagaimana cara menuju Allah, bagaimana cara untuk mendapat ridha Allah. Nah ulama lillah ini yang sering mengupas tentang ilmu hati, sering mengupas tentang ilmu hati, dan sering mengupas tentang tipu daya setan. Ini namanya ulama lillah. Termasuk di sini kita tahu langkah-langkah setan, kemudian kita tahu apa saja yang bisa menjadi koalisi atau temannya setan, partner setan dalam menggoda. Ini dikupas oleh ulama lillah, ulama-ulama yang mengerti tentang ikhlas atau ilmu-ilmu hati. Nah nyata itu, nyata setan itu musuh benar-benar untuk kita. Ini nyatanya atau jelasnya adalah jelas untuk orang yang Allah berikan sinar mata hatinya, yaitu orang yang nurut perintah Allah. Nah kalau yang nggak nurut perintah Allah, nurutnya perintah nafsu, ya enggak, makin jelas orang nafsu temannya setan, maka dia tidak akan melihat bahwa setan itu musuh. Maka setan friend jadinya, kalau kata Bang Bian, friend. Kenapa? Ya orang dia nemenin nafsu, dia bukan nemenin, bukan dia pengen bersama Allah, tapi dia selalu bersama nafsu. Nah nafsu itu sendiri pengen bersama setan, ya akhirnya dia tidak melihat bahwa setan itu musuh. Karena dia lebih dekat kepada nafsu, dia tidak dekat kepada agama. Fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat wallahu a'lam bissawab.